Kisah kura-kura dan kelinci, si pantang menyerah dan si sombong. Dikisahkan ada seekor kelinci yang sombong menantang teman-temannya untuk beradu lari dengannya. Kemudian muncullah seekor kura-kura yang menerima tantangannya. Tentu saja hal ini jadi bahan tertawaan bagi seisi hutan, termasuk sang kelinci. Sang kelinci menganggapnya hanya sebagai lelucon saja. Namun sang kura-kura memaksanya untuk beradu lari dan menganggap bahwa kalau sampai kelinci tidak mau terima tantangannya, dia adalah seorang penakut. Akhirnya sang kelinci memutuskan untuk setuju memulai balapan lari dengan kura-kura itu dengan keyakinan kalau dia pasti menang. Karena si kelinci yakin dia adalah hewan tercepat seantero hutan. Sang kelinci menganggapnya cuma sebagai lelucon saja. Namun sang kura-kura tetap memaksanya untuk beradu lari. Sang kelinci akhirnya setuju untuk memulai balapan lari dengan keyakinan bahwa dia adalah hewan yang tercepat seantero hutan. Apalagi cuma harus melawan seekor kura-kura. Kura-kura itu kan lamban, slow, sukanya mager, mana mungkin dia bisa berlari cepat batinnya. Akhirnya balapan pun dimulai. Sang kelinci dengan sombongnya menunjukkan kekuatan dan kecepatan larinya. Tentu saja kura-kura tertinggal jauh. Jelas startnya sama, tapi memang kecepatannya beda. Di tengah jalan, sang kelinci merasa bahwa sang kura-kura tidak akan mungkin lagi bisa membalapnya. Karena dia sudah meninggalkannya jauh di belakang. Waduh, aku lapar sekali. Tiba-tiba sang kelinci merasa lapar. Dan saat itu dia tersadar bahwa dia berada di hamparan pohon wortel yang ranum dan siap disantap. Wah, tidak boleh hilang kesempatan ini. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan makan wortel hingga kenyang. Toh si kura-kura masih di belakang. Gak mungkinlah bisa membalapku, batinnya lagi. Waktu berjalan, detik demi detik, menit demi menit, bahkan sampai jam demi jam. Karena terlalu kenyang, sang kelinci akhirnya merasa mengantuk, lalu tertidur. Dia pikir tidur sebentar tidak akan pengaruh apa-apa. Toh kura-kura itu di belakang sana. Dari awal, kura-kura itu lama. Dari awal, akulah yang lebih dulu dan cepat. Begitu pikirnya. Sementara, sang kura-kura masih terus berjalan. Dia konsisten, langkah demi langkah tetap dia lakukan. Tidak menyerah. Karena sang kura-kura yakin bahwa dia harus berusaha, tidak boleh berhenti, apalagi menyerah. Ya, semangat itu bisa menjadi peluang untukku. Batin kura-kura. Nanti aku sampai di garis finish dan bisa jadi pemenang. Betul. Itu bisa saja terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Pikirnya lagi. Sementara sang kelinci masih terus tertidur dengan nyenyak dan begitu tenang. Sampai kura-kura melewati dia pun, kelinci tidak sadar. Berselang beberapa lama, wah, sorak-sorai bergemuruh. Teriakan, pelukan yang bertubi-tubi menghampiri sang kura-kura. Ya, dia menang. Dia sampai di garis finish. Dia melewati sang kelinci yang masih tertidur dan setengah tidur dan akhirnya terbangun. Dia kaget. Sang kelinci kaget. Tidak mungkin. Dia lari secepat kilat, secepat-cepatnya. Tapi percuma. Karena sang kura-kura sudah mengakhiri pertandingan dan dia sudah melewati garis finish. Kura-kura yang katanya lamban, ternyata dia sampai garis finish. Tidak mungkin. Ini sangat tidak mungkin. Kura-kura yang lamban bisa mengalahkanku. Tidak mungkin, teriak si
kelinci sambil berlari dan akhirnya terhenti. Lalu menunduk, terduduk, lesu, dan malu. Aku kalah, lirihnya. Sang kura-kura memang dia lamban. Dan dia menang bukan karena kecepatan yang dia miliki, tapi karena kegigihannya, kesabarannya, dan keoptimisan yang begitu tinggi menjalani pertandingan itu. Pesan moralnya apa yang bisa kita dapat? Pantang menyerah, semangat, dan yakin pada kemampuan diri untuk terus berusaha. Hidup ini layaknya seperti pertandingan. Kita tidak pernah tahu tantangan apa yang akan dihadapi oleh setiap orang. Yang terpenting, kita pantang menyerah dan tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti, terus fokus pada tujuan kita. Jangan takut ketika ada lawan yang terlihat lebih hebat dari kita. Yang terpenting adalah kita lakukan bagian kita fokus pada tujuan kita, konsisten, tidak menyerah, dan terus bergerak sampai tujuan itu sampai. Begitu pesan moralnya dari si kura-kura dan kelinci. Sampai jumpa.